Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi kebocoran 6 juta data wajib pajak di internet termasuk data Presiden Joko Widodo. Menurut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan sedang mendalami kasus itu. Usai rapat paripurna APBN 2025, Menkyu mengaku telah meminta Dirjen Pajak mengevaluasi masalah itu. Selanjutnya Sri Mulyani berjanji akan menjelaskannya pada publik. Biorka kembali menjual data, diduga wajib pajak pribadi yang dijual di situs peretas. Sampel data yang diberikan diantaranya diduga milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, termasuk Sri Mulyani. Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkyu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya. Terima kasih ya. Anggota Komisi 11 DPR fraksi Golkar Putri Komarudin menyebut sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan meminta kasus dugaan kebocoran data 6,6 juta wajib pajak ditanggapi serius. Menurut Putri, serangan siber merugikan masyarakat karena data pribadi tersebar ke publik hingga diperjualbelikan. Kalau memang itu ternyata benar, hasil investigasinya benar bahwa itu data NPWP-nya yang tersebar, tentu kita meminta supaya DJP memeriksa kembali terkait dengan pengamanan datanya. Karena serangan siber seperti ini kan bisa terjadi bukan hanya data NPWP, tapi bisa data-data lain yang lebih sensitif. Dan itu tentu sangat merugikan kita sebagai wajib pajak di Indonesia. Jadi kita kemarin telah meminta Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk menginvestigasi secara menyeluruh terkait dengan kasus ini. Peretas Biorka dalam situs jual beli data menjual 6,6 juta data diduga NPWP di Indonesia seharga $10.000 Amerika Serikat atau 151,7 juta rupiah. Biorka memberikan sampel data untuk meyakinkan calon pembeli, salah satunya data Jokowi, Gibran, Kaesang, dan sejumlah menteri. Jenis data wajib pajak yang diduga bocor dalam sampel data yang diberikan Biorka adalah nomor KTP dan nomor pokok wajib pajak, alamat rumah, tempat tanggal lahir, surat elektronik termasuk kantor pajak tempat wajib pajak mendaftar. Ini bukan kali pertama dugaan kasus kebocoran data sepanjang 2024. Januari 2024, 22.000 lebih data pelanggan dan karyawan PT KAI diduga bocor. Ada dugaan kebocoran data peserta didik Kemendikbudristek pada Juni 2024 sebagai dampak peretasan Pusat Data Nasional. Di Agustus, 4,7 juta data ASN dan P3K yang diduga ikut dibocorkan. Lalu kenapa kasus kebocoran data terus terjadi? Apakah memang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi begitu lemah dan bagaimana tanggung jawab pengelola datanya? Kita akan bahas bersama Dev Laksono, anggota Komisi 1 dari fraksi Partai Golkar. Mas Dev, selamat petang. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Kabar baik, sehat. Kita juga akan sapa Pratama Persada, Direktur Lembaga Keamanan Cisrek. Mas Pratama, selamat petang. Selamat sore, Mbak Livi. Saya ke Mas Pratama dulu. Jadi ini datanya sudah bisa dipastikan akurat yang bocor? Ya, jadi ada 10.015 sampel data yang dibagikan oleh si Pertas ini. Kemudian kita mencoba ngecek gitu, di situ bukan hanya NPWP ya. Selain NPWP di situ ada juga nomor NIK, kemudian nomor telepon, alamat, pekerjaan, nomor fax, email, tempat tanggal lahir dan lain-lain, lengkap sekali gitu. Nah, kita mencoba melakukan pengecekan di situsnya Dirjen Pajak karena kita bisa mengecek NPWP itu valid atau tidak gitu. Ketika pertama kali kita cek NPWP-nya Pak Jokowi, dibilang bahwa NPWP tersebut sudah dinonaktifkan oleh Dirjen Pajak gitu. Begitu juga dengan NPWP-nya para pejabat pemerintah yang lain. Tetapi ketika saya cek NPWP-nya Gibran, kemudian Kaesang, dan beberapa orang yang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan, itu semuanya masih valid. Begitu Mbak Livi. Jadi memang data yang diberikan adalah data yang valid. Artinya 6,6 juta data yang berisikan berbagai macam informasi dari Dirjen Pajak ini adalah data-data yang valid. Dan juga kenapa kok kita ngomongin Dirjen Pajak, karena di dalam nomenklatur struktur tabelnya itu juga ada beberapa
nama, tabel, kolom yang menurut saya hanya Dirjen Pajak yang punya. Contohnya misalkan di situ ada KLU, nama KPP, kemudian nama Kanwil, kemudian status PKP dan lain-lain begitu. Itu yang punya sih saya yakin adalah Dirjen Pajak gitu. Nah, tapi masalah kebocorannya, apakah itu dari server Dirjen Pajak ataukah dari tempat lain, itu yang harus dicek begitu. Tapi kalau pemilik datanya itu udah pasti ini Dirjen Pajak, begitu, Mbak Livi. Jadi kalau Anda yakini sampel data yang diberikan itu sebetulnya valid, cuma yang punya pemerintah itu sudah diblokir begitu NPWP-nya, sisanya yang punya masyarakatnya belum, begitu ya? Iya. Oke, saya minta respon ya Mas Dev. Ini gimana Mas Dev? Kita lagi-lagi ngobrol beberapa bulan yang lalu, kita ngobrol dengan komposisi yang sama, Mas Dev juga, Mas Pratama juga bicara soal kebocoran data juga, dan kita mengulangi itu lagi sekarang. Dan katanya belajar, ternyata nggak belajar kita. Ya berarti masih bodoh gitu ya. Ya sudahlah, saya nggak tahu lah mesti bilang apa. Ini sudah terulang kali, kita sudah buat undang-undangnya, anggarannya juga sudah kita tambah, otoritasnya juga sudah ada. Bahkan lembaga yang untuk pengawas perlindungan data pribadi pun juga sudah ada di dalam undang-undang, tinggal pelaksanaannya, tinggal dibentuk institusi dan personilnya dan kinerjanya sejauh mana. Tapi yang pasti berulang kali ini juga saya pernah sampaikan juga tuh di rapat dengan Kominfo ya, waktu PDNS kita dihack dan juga dikunci dan kehilangan banyak data-data yang sangat berharga. Bahwa kita ini tidak memiliki kedaulatan di penyimpanan data kita tidak memiliki kedaulatan di dunia cyber kita. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita memiliki kedaulatan ya nggak akan semudah ini dong, data dicuri, data dijual. Ya, pencurian data, menghack data itu bukan hal yang aneh, itu hal yang sudah berulang kali terjadi di negara, di seluruh negara di seluruh dunia ya. Nah kan, tapi kenapa kita masih tidak bisa mengupgrade sistem kita, tidak memiliki software yang handal, yang pengamanan yang berlapis, apalagi berkaitan dengan data-data yang sangat sensitif, karena ini kan data-data pajak. Kalau nama daftar orangnya saja mudah dihack, dicuri, ya apalagi yang ditelanjangi kita. Apakah nanti data pembayaran pajaknya, data pembayaran negaranya, itu semua bisa dengan mudah diabsorb, dicuri. Lalu dengan teknologi AI hari ini ya kita bisa mengambil berbagai macam kesimpulan yang bisa berpotensi untuk melemahkan sistem pengamanan kita. Nah, kita terus mau mendorong ke digitalisasi Indonesia, digitalisasi dunia, Internet of Things. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa memiliki kedaulatan akan sistem pengamanan data pribadi kita, ya kita akan terus-menerus berada di tempat yang sama, tidak ada progres yang berarti gitu. Daulat tentang keamanan data pribadi itu yang kemudian jadi salah satu fokus utama kita. Nanti kita akan lanjutkan perbincangannya, Mas Dev, Mas Pratama, jeda azan maghrib terlebih dahulu untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Oke. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan perbincangan kita di Sapa Indonesia Malam, masih terkait dengan kebocoran sampel data dari NPWP yang kemudian diduga dibocorkan Bjorka. Tadi kita bicara soal kedaulatan data pribadi. Kalau Mas Pratama, anggarannya Mas Dev katakan sudah ditambah, undang-undangnya sudah ada, tapi kenapa perlindungan data pribadinya masih susah terlaksana? Kalau menurut saya sih bukan hanya masalah anggaran ya gitu, tetapi lebih ke arah security awareness gitu. Jadi para pejabat di negara kita ini sepertinya tidak berpikir bahwa ancaman cyber itu nyata gitu. Mereka tidak berpikir bahwa kebocoran data itu bisa menyebabkan rakyat sengsara, kerugian yang cukup besar begitu. Mereka tidak berpikir bahwa para hacker itu mereka berkeliaran, mereka membuat strategi untuk mencuri data-data yang ada di negara kita begitu. Sehingga ketika mereka tidak memiliki awareness, anggaran berapapun sebenarnya nggak akan ada gunanya juga gitu. Karena tidak digunakan untuk melakukan pengamanan sistem dengan baik. Kan kemarin kita lihat tuh, contohnya sangat simpel sekali kita ngeceknya. Hampir semua domain GoID itu terkena peretasan
judi online gitu. Di face kemudian dibuat landing page oleh bandar dan para agen judi online ini gitu, sehingga peretasan-peretasan itu menginformasikan kepada kita bahwa memang nggak serius ini pemerintah kita untuk mengamankan data dan sistemnya gitu. Nah, ditambah lagi ketika lembaga-lembaga penyelenggara sistem elektronik ini, penyelenggara negara sebagai pengendali data pribadi ini, mereka tidak mengamankan data masyarakat dengan baik. Akibatnya apa? Ya seperti ini. Makanya tadi saya bilang sama Mas Dev, ini katanya kemarin PDNS itu menjadi pelajaran yang sangat berharga gitu. Itu semoga jadi yang terakhir. Ternyata kan enggak juga gitu. Dan ini nanti pasti akan berlanjut ke kebocoran data yang berikutnya. Kenapa? Karena memang di negara kita ini belum ada sanksi yang bisa dikenakan dengan cukup berat kepada para penyelenggara sistem elektronik ini yang mereka berperan sebagai pengendali data pribadi dan sebagai pemproses data pribadi begitu. Kita punya undang-undang perlindungan data pribadi sudah diundangkan sejak tanggal 17 Oktober 2022. Artinya dikasih batas waktu 2 tahun paling lama untuk masa pemberlakuannya di tanggal 17 Oktober 2024, sehingga 18 Oktober itu harusnya nanti sudah berlaku undang-undang ini sehingga sanksinya bisa diterapkan dengan baik. Tetapi kok tanda-tandanya masih belum ada sampai sekarang, karena lembaga pelindungan data pribadi pun sampai detik ini juga masih belum dibentuk oleh presiden gitu. Walaupun kata Pak Dev sudah mulai dipersiapkan gitu. Nah, ini sebenarnya masih ada waktu nih sebulan gitu untuk membuat lembaga ini. Karena kalau enggak, saya pikir Pak Presiden Jokowi berpotensi ya melanggar undang-undang karena sudah diwajibkan, diamanatkan oleh undang-undang PDP ini untuk membentuk lembaga pelindungan data pribadi, pengawas data pribadi yang itu tanggung jawabnya diberikan kepada Pak Presiden Jokowi. Nah, kalau lembaga ini ada, kasus-kasus seperti ini harusnya nggak terjadi lagi, Mbak Livi. Kenapa? Karena sanksi hukumannya cukup berat. Ada sanksi hukuman pidana, ada sanksi hukuman administrasi, denda gitu. Bahkan untuk corporate ketika terjadi kebocoran data pribadi bisa kena total denda 2% dari total revenue tahun terakhir gitu. Artinya cukup berat sehingga menyebabkan mereka mau nggak mau harus mengamankan data yang disimpannya itu dengan baik. Begitu, Mbak. Nah itu Mas Dev, soal awareness untuk perlindungan data pribadi, tidak ada sanksi yang kemudian membuat jadi abai begitu. Ya, memang itu kan di dalam undang-undang itu sudah diatur baik sanksinya, baik sanksi pidana kah, sanksi perdata, sanksi denda, sampai dengan sanksi kurungan badan bila mana memang putusan hukumnya itu keluar. Nah, sekarang tinggal pelaksanaannya, peraturan teknisnya seperti apa, dan juga penjabarannya sejauh mana, sehingga penanggung jawab pengampu data ketika kita menyerahkan data itu ya harus jelas gitu ya. Ya contohnya misalnya data pajak, apakah itu bocor ini tanggung jawabnya dirjennya kah, direkturnya kah, atau siapa orangnya yang bertanggung jawab yang akan keamanan ini. Nah ini harus ada pendefinisian ya. Ini sebagai contoh saja ya. Belum lagi kalau kita bicara data-data yang lain, karena kan ya tadi kan kita bahas bahwa ini hampir tiap bulan ada pencurian data, hampir tiap bulan ada yang dijebol, ada yang dijual di dark web. Nah, ya ini mau sampai kapan ini terus terjadi? Karena ini membuktikan ada kelemahan, apakah itu karena ketidakseriusan, ataukah karena memang ini ada satu kelengahan. Nah, yang jelas karena tidak memiliki SOP yang jelas, tidak memiliki aturan yang tegas, menyebabkan jadi sebuah kecerobohan yang akhirnya dirugikan adalah masyarakat umum. Tapi gini Mas Dev, termasuk dalam hal ini adalah presiden dan anggota kabinet itu sendiri. Ya karena terkonfirmasi tadi Mas Pratama juga katakan itu nampaknya betul NPWP punya menteri, presiden dan juga jajaran kabinetnya, cuma sudah diblokir begitu. Yang juga jadi pertanyaan gini, kenapa kemudian DPR tidak menetapkan aturan turunan undang-undang perlindungan data pribadi setelah mendorong banyak kasus ini? Ya kan. Iya, nah itu kan aturan sekarang otoritas DPR itu kan adalah membuat undang-undang, membuat anggaran. Nah pelaksanaannya itu ya urunannya itu adalah tugas di pemerintah. Iya, mendorong ke jadi, pemerintah untuk daripada itu sudah pasti dong. Kita kerap kali kita sampaikan di rapat-rapat, itu sudah kita ingatkan, sudah kita berkali-kali kita undang rapat, di dalam rapat anggaran juga kita bahas.
Ini sudah menjadi topik langganan lah ketika dengan Kominfo. Nah, semoga nanti ke depannya ya terus kata-kata semoga semoga terus semoga ini di dalam pemerintahan yang berikutnya lebih memiliki blueprint yang jelas, lebih memiliki awareness yang jelas dan juga tahu akan langkah-langkahnya yang tegas untuk melakukan perlindungan-perlindungan sehingga ini tidak terus-menerus dipermalukan bangsa Indonesia. Baik, Mas Pratama, kita mau ganti presiden bulan depan, tanggal 20 Oktober. Jadi apa yang kemudian langkah strategis yang harus dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang untuk perlindungan data pribadi? Progres apa yang kemudian harus langsung dilakukan? Ya begini, kan di negara kita ini sudah mulai semuanya digitalisasi ya. Kita kemarin sudah membentuk GovTech gitu. Artinya apa? Semua sistem layanan pemerintah, sistem pemerintahan kita sekarang berbasis elektronik. Artinya kalau kita sudah mendeklar bahwa kita ini akan memberikan layanan kepada masyarakat secara digital, yang artinya terhubung ke internet, disitulah ancaman itu akan muncul gitu. Nah, ketika ancaman ini muncul, nggak boleh berpaling bahwa keamanan itu penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, saya berharap sih Pak Prabowo gitu nanti dengan timnya gitu bisa memprioritaskan keamanan cyber ini untuk menjaga negara kita. Kalau enggak, ya kayak gini aja gitu. Kita tiap hari jadi korban, jadi serangan gitu. Ya kalau misalkan yang jadi korban itu adalah mungkin orang-orang yang punya duit banyak gitu, nggak ada masalah. Ini yang jadi korban ini orang-orang nggak punya duit, udah nggak punya duit, habis lagi duitnya jadi korban penipuan. Gitu. Nah ini yang nggak boleh terjadi gitu. Oleh karena itu Pak Prabowo juga harus concern terhadap ini. Dan yang lebih penting lagi Mbak Livi gitu adalah bagaimana memilih orang-orang yang tepat gitu ditempatkan di tempat yang tepat. Baik. Kalau nggak percuma punya lembaga bagus tapi yang mimpin nggak ngerti gitu, wah pasti akan kejadian lagi seperti ini. Gitu Mbak. Terima kasih Mas Pratama, terima kasih Mas Dev sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Selamat sore. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam, Timnas Indonesia dapat tambahan amunisi untuk menembus Piala Dunia. Usai DPR menyetujui proses naturalisasi dua pesepak bola Miss Hilgers dan juga Eliano Reijnders.